Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر kataballahu alaikum siyamahu wa sunnana lakum qiyamahu faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jum'ah, para soimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban sebagai khatib hanya berwasiat khusus bagi pribadi khatib, umum kepada hadirin sidang Jum'ah sebagai makhtub. Marilah kita berupaya dan berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita termasuk salah satu hamba Allah yang bertakwa. Karena hanya orang-orang bertakwalah yang menjadi penghuni surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran beberapa ayat, salah satunya di dalam surah Ali Imran: wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bahwa Allah menciptakan surga itu seluas langit dan bumi, itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia,
Setiap ibadah kita baik yang mahdoh maupun ghair mahdoh, semuanya jadi didikan kepada kita, atau yang disebut dengan filosof. Coba kita buktikan di dalam rukun Islam saja yang 5 perkara. Yang pertama, syahadat mendidik kita. Filosofnya bersyahadat adalah menyatukan orang-orang yang beriman dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia membuktikan bahwa dia akan setia, janji setia kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, siapapun dan dimanapun, dia adalah saudara yang paling kuat dengan ikraran dan akad kalimat syahadatain tersebut. Yang kedua, rukun yang kedua adalah salat. Salat mendidik kita bagaimana cara kita mentaati seorang rasul, mentaati seorang pimpinan, dan bagaimana supaya kita berjiwa sosial, ingat terhadap saudara-saudara kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Digambarkan di waktu sholat, baik sholat sendiri munfarid atau sholat berjamaah. Di akhir atau di penghujung sholat ada salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Itu menandakan bahwa kita harus ingat terhadap saudara-saudara kita, baik dimanapun dia berada, baik sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri. Kemudian didikan daripada sholat berjamaah, ternyata filosofnya supaya kita bagaimana tata cara bernegara, mempraktekkan sholat berjamaah, kemudian cara bernegara termasuk bermasyarakat. Tidak sah seorang berjamaah apabila imam sujud, makmum malah ruku, atau sebaliknya imam ruku, makmum malah sujud. Tidak sah berjamaahnya. Begitu juga kita bermasyarakat. Kita sebagai masyarakat harus taat terhadap pimpinan ke sebelah barat mengajak terhadap kebaikan, maka kita wajib mengikutinya. Tetapi apabila seorang imam salah, maka ada aturannya atau etikanya. Tidak semuanya berkoar-koar, tidak digambarkan di waktu sholat. Maka di belakang imam berhak bagaimana menegur seorang imam yang salah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. 2. Yang ketiga, zakat. Zakat filosofnya dan mendidik kita supaya berjiwa sosial, bukan hanya membersihkan diri, bukan hanya membersihkan harta, tetapi filosofnya mendidik kita supaya berjiwa sosial, ingat terhadap fakir miskin. Yang keempat, inilah yang kita akan bahas tentang puasa. Puasa di bulan Ramadan, filosofnya dan didikannya kepada kita, apa yang harus kita ambil? Yang pertama, puasa di bulan Ramadan mendidik kita supaya kita berjiwa sabar dan berjiwa disiplin. Bagaimana berjiwa sabar? Sabar terhadap kewajiban apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan, sabar untuk melaksanakannya. Allah dan Rasulnya melarangnya, sabar untuk menjauhinya. Allah menguji kepada kita, harus sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan di waktu berbuka puasa. Salah satunya panitia DKM umpamanya mengadakan bukber, buka bersama. Kemudian panitia menyediakan hidangan, minuman dan makanan yang segar-segar dan yang enak-enak di depan kita. Tetapi belum waktunya azan maghrib, jangankan minum, jangankan makan, menyentuh pun tidak berani. Kenapa? Belum waktunya. Sabar. Kemudian mendidik kita supaya berjiwa disiplin.
disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap aturan, disiplin terhadap perintah-perintah Allah, disiplin terhadap tugas pribadi kita, disiplin terhadap kerja kita. Sama itu didikan di waktu puasa supaya disiplin. Digambarkan di waktu makan sahur, kita lagi enak minum, lagi enak makan, lagi enak merokok bagi perokok. Kemudian di masjid ada yang mengingatkan kita kalimat imsak. Seketika minuman dan makanan yang ada di rongga mulut kita dilepas. Itu disiplin. Kenapa? Dilarang oleh agama. Disiplin mendidik kita puasa itu adalah disiplin terhadap waktu dan aturan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan mendidik kita supaya kita selalu belajar dan belajar berjuang. Belajar kita berperang. Karena jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga kita selalu berjuang. Perang terus perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita sukses ini perang asgor, tetapi yang akan kita hadapi adalah perang akbar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada lagi perang yang lebih dahsyat dibanding perang Badar, perang Hunain, perang Uhud? Banyak para sahabat kita yang gugur di medan perang. Masih ada ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafas, merangan nafsu. Jadi di bulan Ramadan ini mendidik kita supaya memerangi nafsu, baik nafsu duniawi maupun nafsu birahi yang mengajak kepada kita rakus dan rakus terhadap dunia, rakus terhadap jabatan, rakus terhadap syahwat yang kurang baik. Dididik di bulan puasa. Pantas di dalam agama di bab munakahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para pemuda dan pemudi, apabila kalian sudah mampu untuk menikah, segeralah menikah. Tetapi apabila kalian tidak mampu untuk menafkahinya, baik nafkah zahir maupun batin, fa'alahi bisyam, puasalah. Karena ternyata dengan puasa minimal mengurangi hasrat syahwat kita yang kurang baik. Dua, mendidik kita supaya berjuang. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan mendidik kita supaya berjiwa sosial. Ingat terhadap yang paling bawah dibanding kita. Ingat terhadap fakir dan miskin. Digambarkan di waktu terakhir di bulan Ramadan, yaitu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bukan hanya kewajiban saja, itu juga ya termasuk kewajiban, karena barang siapa yang melaksanakan puasa tetapi tidak dikeluarkan zakat fitrahnya, pahalanya mudzabzabun bainas sama'i wal ar, kuntang gantung antara langit dan bumi. Dari bumi sudah berangkat ke langit, kehadirat Allah Subhanahu wa taala belum nyampe. Kenapa? Setiap amal ibadah anak Adam baginya bukan untuk Allah, tetapi saum adalah untukku, kata Allah. Oleh karena itu, keluarkanlah zakat fitrah. Nah, di samping zakat fitrah ternyata didikannya adalah filosofnya supaya kita ingat terhadap fakir miskin, ingat terhadap yatim piatu yang tidak mampu. Dipraktekkan setelah Ramadan. Apakah kita benar ingat terhadap fakir miskin, berjiwa sosial, apakah tidak? Kalau nampak jiwa sosial di luar Ramadan, hebat seseorang benar puasanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Mendidik kita sabar dan disiplin, mendidik kita berjuang merangan hawa nafsu yang begitu besar, mendidik kita supaya kita berjiwa sosial. Natijahnya dan buahnya ternyata lihat dalam surah Al-Baqarah 183 di penghujungnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian
mendapatkan predikat kedudukan orang yang bertakwa. Kenapa? Hanya orang bertakwalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surga. Uiddat lil muttaqin. Allah menekankan dalam surah Al-Maidah ayat 9. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dia berbuat amal soleh sehingga membuahkan seorang mukmin muttaqin, baginya adalah ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal solih dan membuahkan muttaqin, orang yang bertakwa, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan saum di siang harinya dan melaksanakan qiyamul lail di waktu malam harinya dengan tujuan iman karena Allah dan mencari keridhaan Allah, Allah akan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم سيدنا Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamata wa istiqamata wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il aqibati wa su'il khatimah.
Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allah